Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Ningrum dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 0545388801. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari e-learning UT untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah logika. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Meta Hestining Wigati selaku tutor di tutan saya yang telah memberikan bimbingan selama proses belajar ini berlangsung. Menurut dari beberapa sumber yang sudah saya baca, term adalah suatu bagian kalimat yang berfungsi sebagai subjek dan predikat. Term ialah gabungan dari sejumlah kata yang terdiri subjek, predikat, dan kata penghubung. Term terbagi menjadi banyak jenis, di antaranya term singular, partikular, dan universal. Term singular, term ini dengan tegas menunjukkan satu individu atau golongan yang tertentu. Contohnya, orang itu, desa itu, kelompok itu, dan sebagainya. Yang kedua, term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari seluruh luasnya. Artinya menunjukkan lebih dari satu, tetapi tidak semua bawahannya. Sebagai contoh, beberapa siswa, kebanyakan orang, dan sebagainya. Yang ketiga, term universal. Term ini menunjukkan seluruh lingkungan dan bawahannya masing-masing tanpa ada yang terkecuali. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir dan bagaimana agar terhindar dari sesat pikir. Perlu kita ketahui, sesat pikir adalah kesalahan dalam berpikir yang melibatkan penalaran yang tidak valid atau tidak logis. Bentuk-bentuk sesat pikir ini sering digunakan dalam argumen untuk mempengaruhi pendapat orang lain tanpa menggunakan logika yang benar. Berikut adalah beberapa contoh bentuk sesat pikir yang umum. Yang pertama ada generalisasi yang tidak valid. Mengambil kesimpulan umum berdasarkan sedikit atau tidak ada bukti yang cukup. Yang kedua, serangan pribadi. Mengalihkan perhatian dengan menyerang karakter atau sifat pribadi orang yang membuat argumen tersebut. Yang ketiga, pemilihan bukti yang selektif. Memilih hanya bukti yang mendukung argumen, sementara mengabaikan bukti yang bertentangan. Untuk menghindari sesat pikir dalam berpikir dan berargumen, berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama, kenali bentuk-bentuk sesat pikir. Mengetahui dan memahami bentuk sesat pikir akan membantu mengenali dan menghindarinya saat berpikir atau berargumen. Yang kedua, periksa argumen secara kritis. Selalu mengevaluasi argumen dengan kritis dan objektif. Tinjau bukti yang ada, logika yang digunakan, dan apakah argumen tersebut mengandung sesat pikir. Yang ketiga, cari bukti yang kuat. Pastikan argumen yang Anda dukung oleh bukti yang kuat dan relevan. Hindari pemilihan bukti yang selektif dan pastikan bukti dapat diandalkan. Demikian jawaban-jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.